Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi kita di pembelajaran ekonomi. Nah, kali ini pembelajaran kita masuk di semester 2. Sebelumnya akan saya sapa dulu Anda semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, serta dalam keadaan mendapatkan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita kali ini. Adapun pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai OJK. Ya, ada yang sudah tahu apa itu OJK? Ya, OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, adapun pengertian OJK adalah ya, ini dia. Pengertian OJK adalah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki berkenaan dengan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, jadi sebagai lembaga independen, OJK bebas dari intervensi dan campur tangan pihak lain. Lembaga ini keleluasaan dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next, kita lanjut. Tujuan OJK. Tujuan pembentukan OJK termasuk dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pada pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 tujuan dari OJK. Apa saja? Ya, yang pertama, agar seluruh kegiatan usaha dalam lingkup sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara lengkap, adil, transparan, dan akuntabel. Nah, jadi pada tujuan ini, OJK diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam meningkatkan kualitas jasa keuangan. Tujuan yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, agar kegiatan usaha dalam lingkup sektor jasa keuangan dapat mendukung kebutuhan serta melindungi kepentingan seluruh konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, itu dia tujuan dari OJK. Nah, kemudian apa saja tugas dan wewenang OJK? Otoritas Jasa Keuangan dibentuk bukan tanpa tugas dan wewenang. Secara garis besar, lembaga independen ini memiliki tugas mengerjakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang terdapat pada sektor jasa keuangan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas utama melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap siapa? Ya, ini dia. Terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, wewenang apa sih yang dilakukan OJK di kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ini? Mari kita bahas satu persatu. Oke. Wewenang OJK. Lantas apa wewenang OJK terkait dengan tugas-tugasnya dalam fungsi pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik bank maupun non-bank? Wewenang OJK berkenaan dengan fungsi tugas-tugasnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, tadi yang sudah kita bahas ya, tapi di sini kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, terkait dengan tugas pengaturan dan wewenang ataupun pengawasan lembaga jasa keuangan perbankan.
OJK memiliki wewenang sebagai berikut. Ya, memberikan izin pendirian bank. Jadi OJK memberikan izin untuk dalam pendirian bank. Pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, akuisisi, dan pencabutan izin usaha bank. Nah, jadi di sini OJK punya wewenang dalam hal-hal tersebut. Kemudian pengaturan kegiatan usaha bank yang mencakup sumber daya, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Kemudian wewenang berikutnya, pengawasan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat kinerja dan kesehatan bank secara finansial yang mencakup likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Kemudian wewenang berikutnya, pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank berkenaan dengan manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal uang dan anti pencucian uang, pinjaman keuangan di perbankan, serta pemeriksaan bank. Nah, jadi inilah wewenang OJK di sektor jasa keuangan bank. Nah, selanjutnya ya, ini yang kedua terkait dengan tugas pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non bank. Wewenang OJK mencakup sebagai berikut. Ya, menetapkan peraturan dan keputusan bank, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan berkenaan dengan tata cara, menetapkan tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan penyelenggaraan statuter ya pada lembaga jasa keuangan. Statuter ini di sini dimaksudkan sebagai pengelola statuter yang artinya adalah orang atau perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan oleh OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, mengelola, mengatur, dan menata usahakan kekayaan dan kebutuhan. Dan yang kemudian menetapkan peraturan tentang tata cara pemberlakuan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, ya, ini terkait dengan tugas pengawasan lembaga jasa keuangan bank non-bank. Ya, jadi wewenang OJK meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan layanan keuangan, mengawasi implementasi tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan, perlindungan dan atau penunjang kegiatan. Nah, berikutnya meminta bantuan kepada lembaga keuangan atau pihak tertentu, melakukan
penunjukan pengelolaan statetur. Kemudian menetapkan penggunaan pengelola statetur. Dan kemudian menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan penolakan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Serta menerima dan mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektivitas persetujuan pendaftaran, surat tanda pendaftaran, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, kemudian persetujuan atau penetapan perubahan dan penetapan lainnya. Oke, next. Nah, setelah pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, maka Bank Indonesia tidak lagi berkepentingan dengan segala bentuk perizinan pendirian bank atau lembaga jasa keuangan non-bank baru, termasuk pengaduan terkait dengan layanan konsumen dan tindak kecurangan ya atau fraud yang terjadi di sektor jasa keuangan. Meski demikian, untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, OJK tetap bersinergi dengan lembaga-lembaga negara lain, baik Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, maupun Direktorat Jenderal Pajak. Oke, nah jadi di sini dari yang sudah dijelaskan, di sini kita tarik kesimpulan bahwasanya OJK memiliki tujuan, fungsi, dan tugas. Ya, nah di sini tujuan OJK, ya, yang pertama agar kegiatan jasa keuangan di sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas OJK adalah yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, baik Anda semua, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Anda dapat menerima pembelajaran kita kali ini dan apa yang sudah disajikan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Demikianlah sajian materi kita kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Pada Anda semua harus tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi, dan tetap di rumah aja. Salam dari SMA, Team Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.